untuk tabligh akbar kita hari ini diliputi oleh berbagai perkembangan dan suasana yang terjadi di dunia Islam dan dunia secara umum. Di antara hal-hal tersebut adalah, maaf saya bagi dua, persoalan-persoalan yang ada ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri kita masih dalam suasana keprihatinan. Ya, mohon maaf, terpaksa harus bersempit-sempit atau berlapang-lapang. Ya, maju lagi ke depan. Para ikhwah, maju lagi ke depan. Mungkin juga akhwat kalau sudah penuh di belakang bisa maju sedikit, karena masih banyak yang tidak dapat tempat di belakang. Ya. Sekali lagi, bahwa suasana tabligh akbar kita ini masih diliputi dengan perkembangan yang cukup memprihatinkan di dalam negeri, berupa semakin berkembangnya berbagai aliran sesat yang ternyata seperti pepatah, patah satu tumbuh seribu. Setelah beberapa kali kita mendengarkan banyak aliran sesat muncul, lalu kemudian dapat disadarkan atau dihukum, ya, ada yang disadarkan dan dihukum oleh pihak yang berwenang, ternyata tidak cukup menghentikan keinginan sebagian orang untuk kembali memunculkan aliran sesat. Saya baru-baru ini mengikuti Rakernas MUI, Rakernas Majelis Ulama Indonesia Pusat, di mana laporan dari pimpinan-pimpinan MUI daerah itu banyak yang berisi tentang aliran sesat yang ada di daerah-daerah, dan kadang-kadang membuat kita tidak bisa mengerti, tidak bisa memahaminya, bagaimana aliran sesat itu bisa berkembang. Yang dipelopori kebanyakannya oleh para juhal, orang-orang yang tidak mengerti agama, bahkan bacaan Quran pun mereka tidak lancar, tapi bisa diikuti oleh sekian banyak orang. Ini kalau mau dikatakan aneh, memang aneh, tapi nyata. Saya tidak punya waktu untuk menyebutkan satu persatu itu, tetapi ada di antara aliran sesat ini yang sangat pesat perkembangannya dan tersebar sekarang di mana-mana, dan sebagian tokohnya sekarang telah mendapatkan tempat pada kepemimpinan nasional atau di pemerintahan. Ya, pemerintahan itu bisa eksekutif maupun legislatif atau yudikatif, yakni aliran Syiah. Dan di antara yang patut dicatat belakangan ini adalah keberanian orang-orang Syiah untuk menunjukkan gigi mereka, menunjukkan kekuatan mereka, di samping terang-terangan menyebarkan ajarannya. Misalnya ketika ada isu ISIS, yang sebentar juga kita akan bahas insya Allah, tokoh Syiah memanfaatkan hal tersebut, bahkan mereka menuduh, ya, jadi dengan sangat licik memanfaatkan isu ini untuk memojokkan kelompok organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah
yang sama sekali tidak punya kaitan dengan ISIS, bahkan mereka anti ISIS, lalu kemudian dikatakan mereka sebagai sponsor, sebagai pendukung ISIS. Di antara yang disebutkan itu adalah MUI, padahal setelah itu MUI keluarkan fatwa yang sangat keras tentang ISIS. Juga MIUMI dan PKS. Itu disebutkan oleh tokoh mereka. Saya tidak akan membahas itu, tapi sekedar contoh bahwa aliran Syiah hari ini semakin berkembang, ditandai dengan keberanian mereka, di samping ditandai dengan lolosnya tokoh mereka menjadi anggota DPR pusat. Apalagi konon dia melangkah ke Senayan tanpa mengeluarkan duit sedikit pun. Itu artinya apa? Artinya dia mendapatkan dukungan. Dan kalau mendapatkan dukungan, berarti ada orang-orang minimal simpati kepadanya dan kepada ajaran Syiah. Bahkan bisa diartikan telah ada orang-orang yang menjadi kader dan anggota yang mensukseskan dia lolos ke Senayan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita diliputi oleh suasana yang tidak menentu, suasana pro kontra, suasana kegaduhan, bahkan suasana mencekam di beberapa tempat dengan isu ISIS, terutama dengan klaim atau proklamasi khilafah yang mereka telah umumkan di Baghdad, di Irak, bukan di Baghdad, di Irak, dan diikuti oleh berbagai kelompok di Indonesia. Saya tidak usah bicara luar Indonesia, karena saya lagi berbicara suasana di dalam negeri. Saya yakin ikhwan dan akhwat datang ke tabligh akbar ini dalam perasaan yang ingin tahu tentang apa itu ISIS. Ya, saya yakin semua itu. Saya yakin bahwa kita semua mempunyai perasaan seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa memang persoalan ini telah menghebohkan di negeri kita, bahkan di dunia internasional. Dan bagi kita kaum muslimin, apalagi para kader dakwah, berkepentingan untuk mengetahui apa sesungguhnya masalah tersebut dan bagaimana menyikapinya. Karena itu tabligh akbar ini juga insya Allah akan membahas tentang persoalan tersebut dan sekaligus memberikan arahan dari pengurus pusat Wahdah Islamiyah, dari pimpinan Wahdah Islamiyah tentang sikap yang sebaiknya kita ambil. Kemudian yang ketiga, saat ini kita di Indonesia, kaum muslimin dan penduduk negeri ini, terlebih-lebih lagi mereka yang peduli pada umat dan dakwah, masih diliputi keprihatinan akan hasil akhir dari Pilpres yang sebentar lagi akan diputuskan. Ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam berbagai hal, kekhawatiran yang mungkin tidak usah saya ungkapkan satu persatu, tapi suasana kekhawatiran itu ada. Orang sekarang berharap-harap cemas apa yang akan menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Pilpres ini. Kemudian di luar negeri, tabligh akbar kita ini tidak terlepas dengan suasana yang memprihatinkan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza dan berbagai belahan dunia Islam lainnya.
walaupun saat ini ada gencatan senjata semu di sana, tapi keadaan masih sangat-sangat memprihatinkan, bahkan masih mencekam. Begitu juga yang terjadi di Burma dan di beberapa tempat di Afrika yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Peristiwa Gaza dan juga peristiwa-peristiwa lain yang menimpa kaum muslimin berupa penyerangan, pembantaian, bahkan pemusnahan, sesungguhnya memberikan kepada kita beberapa hakikat-hakikat yang penting diketahui. Yang pertama, peristiwa Gaza menunjukkan kebenaran akan kekejaman dan kebengisan orang-orang Yahudi. Dan benarlah firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah yang menggambarkan bahwa yang paling keras terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Hari ini terbukti atau semakin terbukti, sebab sebelumnya juga sudah pernah terbukti. Ya. Semakin terbukti betapa ganasnya orang Yahudi tanpa perikemanusiaan sama sekali, membunuhi saudara-saudara kita, membunuhi kaum muslimin, dan bahkan ada juga kaum Nasrani di Palestina, dan juga oleh kaum musyrikin seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Burma, di Myanmar. Ini adalah hakikat yang semakin nampak, semakin jelas bagi kita. Yang kedua, semakin memperjelas kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang kafir selalu ba'duhum awliya'u ba'din, selalu menjadi penolong sebagian bagi sebagian lainnya. Lihatlah peristiwa Gaza dan sebelumnya peristiwa-peristiwa pembantaian di Palestina, di Burma, Myanmar atau tempat-tempat yang lain. Negara-negara yang menganggap dirinya sebagai pembela kemanusiaan, sebagai pembela hak-hak asasi, sebagai pembela keadilan, sebagai benteng untuk menghadapi kezaliman, semuanya diam seribu bahasa, bahkan kemungkinan membantu orang-orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya, dan melakukan kekejaman itu. Dan tidak salah kalau kita sebut seperti Amerika misalnya dan Eropa, bahkan Rusia dan Cina yang selama ini selalu berusaha untuk tidak sepakat dengan Amerika. Bila ada tindakan seperti ini dalam peristiwa Gaza, tidak kedengaran suaranya. Padahal mereka punya hak veto di PBB selain Amerika, Perancis dan Inggris. Ini kenyataan yang memang Quran sudah ceritakan sejak 14 abad yang lalu. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Dan itu terjadi di depan mata, maksud saya itu terjadi secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi seperti dahulu, bahkan mungkin terjadi dalam siaran langsung. A'udzubillah, tsumma a'udzubillah. Kemudian peristiwa Gaza dan selainnya juga membuka tabir tentang adanya kelompok munafikin dalam tubuh umat Islam.
yang bisa berganti nama atau bisa populer dengan berbagai nama yang lain. Apakah mereka ilmaniyun, orang-orang sekuler, orang-orang liberal dan lain sebagainya, yang menganggap masalah Gaza adalah sekedar masalah perselisihan internal, masalah kepentingan. Bahkan ada yang tega dari mereka yang menyandang predikat muslim, bahkan mungkin mereka tetap sholat, puasa, dan juga umrah dan haji, tega mengatakan bahwa pembantaian itu karena kesalahan orang Gaza sendiri, termasuk atau secara khusus orang Hamas yang katanya melontarkan roket-roket yang tidak ada artinya. Apakah mereka tidak tahu bahwa Israel dengan alasan atau tanpa alasan, dengan sebab atau tanpa sebab, selalu melakukan serangan dan pembantaian bagi kaum muslimin? Apalagi mereka yang tetap menjaga loyalitas kepada Israel atau kepada kaum Yahudi dan kaum kufar yang membantai kaum muslimin. Ini adalah persoalan yang luar biasa. Yang keempat, peristiwa Gaza dan selainnya juga membuka kepada kita satu tabir dan pelajaran penting tentang adanya dari orang-orang yang beriman yang tetap komitmen dengan perjuangan Islam, tetap komitmen untuk membela tanah suci Islam dan membela hak-hak mereka yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka, sekalipun dengan resiko nyawa atau resiko penderitaan seumur hidup. Saya sebutkan kedua-duanya sebab terkadang resiko kehilangan nyawa masih lebih ringan bagi kebanyakan kita daripada penderitaan seumur hidup berupa cacat dan sebagainya. Wal iyadu billah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT, mari mengambil pelajaran penting dari saudara-saudara kita di Gaza yang menunjukkan kepada kita, kepada dunia Islam dan dunia secara umum, akan semangat juang yang tinggi, akan kegigihan, kekuatan azimah, dan kesiapan berkorban dengan segala yang mereka miliki. Bil ghali wan nafis. Bahkan ketika ada wawancara kepada penduduk Gaza yang kebanyakan kita dengarkan bukan kesedihan, apalagi penyesalan. Yang lebih banyak kita dengar apa? Semangat dan kebanggaan dapat terus mempertahankan tanah suci Islam, terus mempertahankan hak-hak mereka, dan terus berjuang melawan para penyerang kufar Yahudi, sekalipun keadaan mereka begitu sulit. Bayangkan ketika bom kimia dijatuhkan, bayangkan ketika tank-tank langsung berhadapan dengan mereka tanpa perisai dan tanpa senapan atau senjata yang bisa membela diri. Dengannya mereka membela diri. Dan bayangkan ketika bahan makanan tidak bisa masuk, padahal mereka dalam suasana perang. Dan bayangkan lebih parah dari itu ketika air terputus akibat bom dan serangan yang dilakukan Israel.
Tapi mereka menunjukkan kepada kita dalam keadaan yang sangat sulit. Mereka tunjukkan bahwa mereka adalah bangsa pejuang. Mereka adalah bangsa mujahid. Mereka bangsa yang kuat. Bahkan kalau ditanya, apakah kalian perlu bantuan? Mereka katakan tidak, cukup dengan doa-doa. Dan kalau memang bisa ada makanan, mereka tidak minta kita datang ke sana. Dan anak-anak Palestina dengan gagah berani ketika ditanya apa cita-citanya, mereka jawab membebaskan Masjidil Aqsa dan salat di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Ini pelajaran yang luar biasa. Rugi kita kalau tidak mendapatkan pelajaran dari itu. Rugi orang-orang beriman kalau tidak mengambil pelajaran dari saudara-saudara mereka tentang pentingnya tekad, semangat, dan keistiqomahan dalam berjuang. Di sisi lain, peristiwa Gaza dan selainnya juga memberikan pelajaran kepada kita, atau lebih tepat peringatan kepada kita yang mengaku sebagai orang beriman. Saya tidak tahu apakah suara tetap kedengaran kalau saya berdiri, sebab suasana dulu juga cukup meletihkan, ya. Jadi perlu ada variasi untuk berdiri. Peristiwa Gaza dan selainnya memberikan juga pelajaran kepada kita, atau lebih tepatnya peringatan bagi mereka, bagi kita yang mengaku beriman, ketika peristiwa Gaza di depan kita kemudian seolah-olah tidak bisa menyentuh hati kita. Tidak bisa menggerakkan diri kita. Kita patut waspada. Jangan sampai hati kita ini sudah terkunci. Jangan-jangan hati kita sudah keras seperti batu. Jangan-jangan iman telah hilang dari diri kita. Apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin. Bukan saja secara teori yang kita bisa baca dalilnya dalam Quran dan hadis, tetapi fenomena hari ini di mana lebih dari 1,5 miliar kaum muslimin hanya bisa menjadi penonton terhadap saudara-saudara mereka yang dibantai. Andaikan kita nonton televisi, siaran langsung penyerangan tentara Israel ke Gaza, itu sama dengan kita sementara menonton pembantaian saudara-saudara kita. Ini sekaligus membuka betapa keadaan kita, kondisi kita hari ini sangat memprihatinkan. Kondisi keimanan kita, kemuliaan kita sementara tergadaikan. Sebab tidak pernah terjadi dalam sejarah. Sekali lagi, tidak pernah terjadi dalam sejarah umat Islam jumlah yang banyak menjadi penonton bagi saudara-saudara mereka yang dibantai. Coba buka lembaran sejarah. Kalau kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin dan jumlah mereka banyak sudah terjadi sejak dari zaman Nabi, di perang Hunain misalnya. Tetapi jumlah yang banyak dan sangat banyak, ya, beribu-ribu kali atau beratus-ratus kali dari jumlah para penyerang
Kalau kita 1,5 miliar, tentara Israel dengan penduduk Israel kurang lebih 10 juta, itu berapa kali lipat? Itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Jumlah yang sangat banyak menonton saudaranya dibantai. Apa yang kita bisa artikan ini? Kalau kita tidak bisa mengatakan bahwa ini gambaran kehinaan yang menimpa kita kaum muslimin hari ini, yang menunjukkan kelemahan keimanan kita dan kelemahan kekuatan kita. Kalau ada di antara kita yang belum memahami itu, perlu contoh yang sederhana. Kalau misalnya ada 10 orang bersaudara, 10 orang, ya, badannya juga bagus-bagus, besar-besar, sehat, ya. Lalu salah seorang dari 10 bersaudara ini diserang oleh 1 atau 2 orang saja. Memang punya senjata, ya, orang yang menyerang itu. Tapi kira-kira masuk di akal yang 9 saudaranya sambil menonton tanpa melakukan sesuatu yang bisa berarti menghentikan serangan itu? Sepertinya tidak masuk di akal, ya. Nampaknya sangat aneh, tapi itu kenyataannya. Itu kenyataan yang kita alami hari ini. Dan saya berharap fenomena ini tidak lewat begitu saja, tapi memberi pelajaran berarti, memberi kesadaran yang mendalam kepada kita semua akan kualitas keimanan dan kedudukan kita hari ini. Yang seharusnya membawa kita benar-benar sadar, memohon ampun pada Allah SWT dan mengadukan kelemahan kita, bukan semata-mata kelemahan fisik kita, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kelemahan iman dan kelemahan semangat juang kita. Kalau ada yang berkata bahwa sebetulnya kami ingin ke sana, tapi tidak ada jalan. Sesungguhnya kami ingin membantu, tapi kami tidak tahu. Kedengarannya alasan itu logis dalam kondisi sekarang ini. Tetapi kalau melihat kacamata Quran dan hadis, seharusnya keadaan kita tidak biasa-biasa saja. Bahwa kita punya kesempatan, punya doa, punya kesempatan untuk mengumpulkan dana, punya kesempatan yang tidak kalah pentingnya melakukan upaya dakwah yang serius, yang lebih sungguh-sungguh. Sebab kalau dakwah di negeri ini berhasil dan di berbagai negeri lainnya, itu dapat membantu saudara kita ajilan am ajil, lambat atau cepat, cepat atau lambat. Tapi adakah peristiwa itu menyadarkan kita? Adakah kita berlipat ganda? Adakah kita melipat gandakan upaya-upaya dalam membantu mereka dan dalam dakwah kita? Ini diantara pelajaran yang penting itu. Dan mudah-mudahan kita tidak terjatuh kepada golongan orang munafikin atau sebagian sifat daripada orang munafikin. Orang-orang munafik diabadikan dalam Quran. Kalau mereka diajak atau ditanya mengapa tidak pergi berjuang, ya, maka begitu banyak alasannya. Kadang-kadang inna buyutana aurah, ya. Kadang-kadang dengan alasan bahwa mereka tidak diajak, ya, dan alasan-alasan yang lain.
Juga kadang-kadang alasannya bahwa justru kami ini yang dapat rahmat, terutama kalau kaum muslimin mengalami musibah dalam perjuangan. Tapi Allah buka rahasia itu. Dan satu saja saya ingin angkat di sini yang sangat penting bagi kita sebagai bahan koreksi. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan." Andaikan mereka benar-benar mau berjuang, tentu mereka telah membuat persiapan-persiapan. Kalau benar bahwa kita di dalam diri ini, di dalam hati ini ingin membantu saudara-saudara kita yang tertindas, yang terbantai, dimanapun mereka berada, kita melakukan persiapan-persiapan. Dan jangan diartikan sekedar persiapan fisik, tapi persiapan non fisik yang lebih penting. Bagaimana memperbaiki diri, bagaimana menuntut ilmu syar'i, dan bagaimana mendakwahkan ini agar kemudian terjadi perjuangan yang kuat untuk membela saudara-saudara kita. Jadikanlah ayat tersebut di surah Taubah itu untuk mengingatkan diri kita, terutama bagi mereka yang selalu merasa bahwa ingin berjuang tapi belum dapat kesempatan, ingin berjuang tapi tidak diberi kesempatan. Ya, jadikan ayat itu sebagai bahan muhasabah. Tanyakan pada diri kita, apakah kita ini ada persiapan-persiapan? Sebab Allah SWT menegaskan sekaligus membuka rahasia kaum munafikin. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan. Jangan-jangan kita ini memang cuma sibuk setiap hari mengurus dunia kita, memenuhi segala keinginan kita, hawa nafsu kita. Lalu ketika terjadi peristiwa seperti itu, tiba-tiba sadar dan kita katakan bahwa saya belum dapat kesempatan atau saya terhalang. Baca lagi ayat itu. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang meliputi tabligh akbar kita hari ini, yang membuat kita sangat prihatin. Sekalipun demikian, seperti yang saya katakan pada awal ceramah ini, kita tidak boleh lupa akan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita. Dan hari ini, tabligh akbar kita hari ini sesungguhnya bisa mengingatkan akan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Islam dan bangsa Indonesia. Ya, 69 tahun yang lalu, yakni proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mengingatnya dan bukan memperingatinya. Ya, kita mengingatnya sebagai sesuatu yang otomatis untuk mengingat karunia Allah Subhanahu wa taala bagi kita kaum muslimin di negeri ini dan juga bagi umat Islam, bagi seluruh bangsa Indonesia. Poin yang paling penting dari situ adalah bahwa kemerdekaan ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diakui secara tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya tentu punya maksud menceritakan ini, ya. Sekali lagi mengingatnya dan bukan memperingatinya. Saya coba merenungkan arti dari sebuah mengingat dan memperingati. Ya, singkat saja sampaikan, memang yang lebih tepat adalah mengingat, bukan memperingati. Karena kalau memperingati itu sebetulnya peristiwa yang tidak bisa berulang pada waktu yang persis sama. Sebab kalau kita bisa mengatakan tanggal dan bulan, harinya beda. Ya, nanti sekian puluh tahun baru bisa terjadi tanggal hari ya yang sama. Ya. Jadi memang inilah mungkin salah satu hikmahnya. Dan memang dalam Islam
tidak perlu ada peringatan-peringatan itu, mungkin karena bisa menjadi dhari'ah untuk hal-hal yang tidak penting, ya, dan juga bisa menjadi tabdzir, israf, ya, yang dilarang di dalam ajaran Islam. Tetapi mengingat peristiwa adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Karena itu dalam Al-Quran banyak sekali Allah SWT menyuruh kita dengan kalimat ingatlah. Ya. Kita perlu ingat peristiwa kemerdekaan itu. Yang pertama, jangan lupa, wahai kaum muslimin, terutama kalian-kalian yang sekarang ini sudah memilih madhab sekularisme, madhab liberal, atau aliran-aliran sesat lainnya, ya, dari kaum muslimin. Jangan lupa, nenek moyang kita semua mengatakan kemerdekaan yang kalian nikmati hari ini adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin peristiwa kemerdekaan mengingatkan kita akan semangat juang pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita, yang rela mengorbankan segala yang mereka miliki demi mendapatkan kemerdekaan. Dan tahukah kita apa arti kemerdekaan yang mereka kejar itu? Tahukah kita apa arti kemerdekaan yang mereka perjuangkan itu? Bukan kursi presiden, wakil presiden, kursi DPR, MPR, atau kursi lainnya. Bukan. Tapi demi mewujudkan suatu kehidupan yang terjamin di dalamnya hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak asasi kaum muslimin. Karena itu, para tokoh kaum muslimin menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, mereka tidak lupa untuk menyusun undang-undang dasar, menyusun piagam, menyusun pokok-pokok pikiran sebagai dasar dari negeri yang akan merdeka, yang bisa menjamin hak-hak asasi manusia yang hidup di negeri yang akan merdeka ini. Dan mereka adalah tokoh-tokoh ulama sekaligus negarawan. Mereka memperhitungkan, memikirkan seluruh kepentingan masyarakat dan bangsa negeri ini, bukan saja kepentingan kaum muslimin. Karena itu, setelah perdebatan panjang, setelah diskusi yang melelahkan, mereka menghasilkan suatu piagam yang kemudian termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dibacakan saat proklamasi, yang di dalamnya memberi jaminan pada hak-hak asasi manusia seluruh penduduk negeri ini, seluruh warga bangsa dan negara ini, termasuk dan tentu saja paling utama yang mayoritas dari penduduk negeri ini, kaum muslimin. Dengan sila pertama dari Pancasila yang asli, ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu arti kemerdekaan bagi mereka. Dan itu arti daripada perjuangan mereka fi sabilillah. Dan sekaligus mengingatkan kepada umat Islam, terutama yang memilih jalan sekulerisme, jalan liberalisme, apalagi mereka sekarang memusuhi syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pejuang-pejuang negeri ini, mereka yang membebaskan negeri ini adalah mereka yang melakukan jihad fisabilillah. Mereka yang meneriakkan Allahu Akbar, mereka yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang zaman penjajahan sampai kemerdekaan, bahkan pasca kemerdekaan, sayang sekali itu seolah-olah dilupakan. Setiap ada yang meneriakkan Allahu Akbar, setiap ada yang menginginkan agar syariat Allah Subhanahu wa taala
diterapkan di negeri ini seolah-olah itu merupakan kejahatan, seolah-olah itu merupakan keburukan, padahal dia adalah cita-cita seluruh para pejuang muslim terdahulu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ketika mengingat proklamasi kemerdekaan ini yang tujuannya adalah memberi jaminan pada hak asasi, kita tidak boleh lupa bahwa sampai hari ini ada hak-hak kita yang sangat mendasar, hak asasi kaum muslimin yang sesungguhnya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar pada awalnya hilang sampai sekarang, hanya berumur sehari. Karena itu kalau setiap proklamasi, jangan yang teringat panjat pinangnya, panjat pohon pinang, lomba lari karung, makan kerupuk atau karopo, ya, atau lari tari tambang, lari baguli, ya, atau apa lagi, ya, ya. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah mengingat kembali peristiwa selain kesyukuran bebasnya kita di tanggal 17, peristiwa yang menyedihkan tanggal 18 dicoretnya 7 kata itu. Dan peristiwa itu seperti peristiwa siluman, terjadi begitu saja tanpa, seolah-olah tanpa disadari oleh tokoh kaum muslimin saat itu. Kalau membaca catatan sejarah para tokoh saat itu, kita akan menemukan betapa kesedihan mereka dengan peristiwa itu. Baru-baru ini saya bertemu dengan Profesor Yunahar Ilyas membicarakan masalah itu. Beliau menceritakan banyak hal yang sebelumnya saya belum ketahui. Peristiwa dibalik, ya, pencoretan itu, termasuk informasi baru yang saya dengar dari beliau, bahwa orang yang datang menghadap yang dikatakan seorang opsir Jepang itu adalah opsir Jepang palsu, orang Indonesia yang wajahnya mirip Jepang, ya, yang diambil, ya, untuk mengatakan bahwa ini opsir Jepang yang mewakili suara bagian timur Indonesia. Jadi itu makna mengingat peristiwa 17 Agustus dan 18 Agustus, hari di mana terjadi proklamasi, hari di mana dinyatakan kita mendapatkan hak-hak asasi kita, dan hari di mana dicoret hak-hak asasi itu. Memang sering menjadi alasan kebanyakan orang bahwa itu menunjukkan kebesaran jiwa kaum muslimin, ya, demi persatuan. Atau mereka mengatakan toh ini juga sekarang menjadi keinginan kebanyakan kaum muslimin. Tapi kita ingin mengatakan bahwa itu tidak benar. Itu adalah tipuan-tipuan yang telah terjadi bagi kaum muslimin. Sayang sekali tidak cukup banyak waktu kita untuk menjelaskannya.